Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, turunlah rahmat anugerah-Mu di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Kuasa kami dengan roh-Mu, baik hamba yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Perkenalan daripada Roh Kudus memimpin pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, Shalom. Yang pertama, terima kasih Senat, ya khususnya EV yang menghubungi saya untuk menyampaikan firman ini. Ya, saya tadi pikir bukan saya ya, saya hanya bagi link biasanya. Ya, tapi saya diminta dadakan nih. Ya, jadi saya baru dengar tadi jam 11 ya. Jam 11 saya diminta untuk menyampaikan. Jadi semoga persiapan ini menjadi persiapan yang boleh jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, Natal itu identik dengan yang disebut dengan penyembahan. Ya, ada penyembahan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh orang Majus dalam Matius pasal 2 ya. Setelah mereka meneliti bintang ya, bintang daripada Yesus itu. Jadi kalau Saudara melihat di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama, di sana dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Lalu ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah itu lihat di sana. Makanya saya katakan tadi Natal itu salah satu ciri khas dari Natal itu adalah identik dengan penyembahan. Sekarang pun kalau Saudara melihat kenapa orang di di pohon-pohon Natal itu selalu membuat semacam kado ya, kado dibungkus itu ya. Nah, itu juga bagian-bagian yang mungkin mengingatkan kita bahwa Natal itu adalah bicara penyembahan. Nah, penyembahan itu adalah sebuah aksi juga, aksi yang kita buat atas pengakuan kita ya kepada orang yang lebih terhormat daripada kita. Nah, orang Majus itu menganggap bintang yang diteliti itu adalah bintang dari seorang raja ya. Makanya kalau Saudara lihat di sana di dalam ayat 2 tadi dikatakan dalam ayat itu, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Ini kalimat yang bagus Saudara. Karena di di Judea sendiri atau di Yerusalem sendiri itu nggak tersiar. Orang nggak tahu itu kelahiran itu. Karena coba lihat dalam ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Berarti mereka nggak tahu bahwa ada raja yang baru lahir di sana. Nah, ini luar biasa ini saudara. Karena dikatakan terkejutlah mereka. Justru orang-orang Majus yang datang itu mengingatkan mereka atau mengingatkan Raja Herodes itu ya, dengan datangnya mereka mau menyembah itu, mengingatkan mereka bahwa ada raja yang baru lahir, ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Dan memang nanti kalau saudara melihat di dalam bagian ini ya ternyata orang-orang Majus itu membuat penyembahan yang benar, penyembahan yang palsu, penyembahan yang benar atau penyembahan yang sungguh-sungguh. Nah, tapi ada satu raja yang disebut dengan Herodes yang ini yang mau saya maksudkan, ya dia membuat penyembahan yang palsu. Ya, jadi sebenarnya ini kalau saudara mengikuti YouTube channel saya, ini ada beberapa kalau penyembahan yang benarnya sebenarnya saya sudah bicarakan tentang raja orang-orang Majus ini, dan hari ini saya mau mengajak saudara melihat Raja Herodes. Ya, Raja Herodes yang identik dikatakan dengan penyembahan yang palsu. Jadi penyembahan yang tidak benar, ya, yang tidak benar. Kalau orang menyembah dengan benar, jarak tempuh, nah itu lihat ya, orang Majus itu. Keilmuannya, kehebatan ilmunya dia nggak peduli karena dia menganggap raja itu jauh lebih hebat dari dia. Yang kedua adalah jarak tempuh yang dibuat untuk datang menyembah raja itu tidak peduli buat dia. Lalu yang ketiga saudara, dia mengeluarkan semua perbendaharaan yang dia miliki. Nah ini orang-orang yang menyembah dengan benar itu, dia rela mengeluarkan perbendaharaan yang dia miliki. Jadi dia bukan mengeluarkan perbendaharaannya orang, bukan ya, tapi dia mengeluarkan perbendaharaan yang dia miliki. Dia rela memberikan apa yang menjadi bagian daripada hidupnya. Makanya di sana dikatakan emas, perak dan kemenyaan ya, yang dia keluarkan waktu menyembah Yesus. Tapi bagaimana dengan Herodes? Coba lihat dalam ayat yang ketiga tadi, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh
Yerusalem. Nah, siapa ini Raja Herodes? Dalam Perjanjian Baru itu sangat banyak nama-nama Herodes yang kita temukan. Ya, kemungkinan ini adalah Herodes yang agung, ya, atau Herodes, ya. Dia juga dikenal sebagai Herodes yang pertama. Dia adalah seorang raja boneka, ya, raja boneka Romawi yang berkuasa di Judea. Jadi kalau Anda mengikuti nubuatan Daniel, ya ini harus jeli ya, para mahasiswa harus jeli. Kalau Anda mengikuti nubuatan Daniel yang mimpinya yang diterjemahkan ya, Nebukadnezar itu yang mimpinya diterjemahkan oleh Daniel itu, yang kepala itu adalah Babel, lalu dada Media Persia, lalu perut ke pinggang ada Yunani, lalu ini mungkin adalah dari paha ke betis itu. Ya, dari paha ke betis itu adalah Romawi. Jadi di zaman Yesus lahir itu orang-orang Romawi sangat berkuasa, kekaisaran Romawi sangat berkuasa, sehingga kalau sudah melihat dijelaskan dalam bagian ini ternyata Herodes dikatakan sebagai raja yang berkuasa di Yudea, tapi dia boneka, raja bonekanya Romawi. Nah, ini saudara. Saudara, kalau saudara lihat lagi di sana, Herodes Agung dikatakan itu dia muncul dari keluarga Idumea, ya. Dan dia bukan orang Yahudi, tapi dia keturunan dari Edom, ya, dari Edom. Dalam Alkitab Ibrani dikatakan dia menetap di Idumea yang dulunya dikenal sebagai Edom di seluruh Judea. Nah, kalau saudara lihat lagi ketika Yohanes Hyrcanus dari keluarga Makabe menaklukkan Idumea pada tahun 130 sampai 140, ia menuntut supaya warga Idumea mentaati hukum Yahudi atau pergi dari tempat untuk tempat itu. Jadi bisa kita lihat kebanyakan orang Idumea itu lalu memeluk agama Yahudi. Jadi memang Makabe itu bagus juga ya. Jadi ketika Makabe berkuasa, orang-orang Edom itu diusir, lalu pergi ke wilayah orang-orang Yahudi, dan mereka akhirnya menyembah penyembahan yang dianut oleh orang-orang Yahudi. Oke. Herodes dikatakan mengidentifikasikan dirinya sebagai Yahudi. Nah, dalam bagian ini sebagai Yahudi. Nanti kelihatan itu waktu dia mengumpulkan dalam ayat 4. Coba lihat sana ayat 4. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat sebagai ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, jadi memang dia adalah seperti orang Yahudi tapi nggak paham tentang hal-hal yang bersifat Yahudi. Makanya tapi dia mengerti juga struktur dari orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi itu semua nubuat nabi itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tahu ya nubuat Nabi tentang Mesias itu. Nah, saya rasa itu catatan yang bisa dikatakan dalam bagian ini. Nanti saudara bisa lihat catatan lagi. Anda bisa membaca di buku ensiklopedia ya, dari Alkitab yang begitu banyak yang mencatat tentang silsilah daripada Herodes. Nah, termasuk nanti juga kalau sudah melihat matinya Yohanes Pembaptis juga di tangannya Herodes. Tapi nanti Anda harus teliti apakah di Herodes yang ini atau Herodes yang lain. Tapi Herodes di masa lahirnya Yesus itu adalah Herodes Agung ini atau Herodes yang pertama. Ya, yang pertama. Nah, baik saudara, kita lanjut ya dengan ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan ya di mana Mesias dilahirkan. Lalu ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan seterusnya, ini nubuatan Mika ya. Nubuatan Mika. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, dia dapat penjelasannya, apakah dia baik? Coba kita lihat. Ini orang-orang yang hidup dengan penyembahan yang palsu, lalu dengan diam-diam. Nah, ini yang harus kita lihat. Orang yang suka dengan penyembahan yang palsu, yang tidak menerima hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru dalam hidupnya, ciri khasnya seperti ini. Ya, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Jadi ciri khas yang pertama itu orang-orang yang suka dengan penyembahan yang palsu itu semuanya modelnya dia silent, diam-diam, nggak berterus terang. Ya, bukan orang yang berterus terang, bukan orang yang terbuka. Karena kalau sudah melihat ya, lihat struktur dari narasi ini, dikatakan di sana dengan diam-diam Herodes memanggil
orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya. Nah, ini dari sini ya. Jadi dua ini. Jadi orang yang senang dengan penyembahan yang palsu itu, ya dia itu suka dengan yang semuanya diem. Gak ada orang yang tahu. Tapi dia sedang membuat sebuah aksi yang menyakitkan orang lain. Yang akan merugikan orang lain. Nah, itu orang-orang yang suka dengan penyembahan palsu. Ya, tapi kalau orang yang suka dengan penyembahan yang benar, ya seperti Majus tadi, dia datang berterus terang, dia terbuka, dia mencari dengan benar. Tapi Herodes beda. Lihat ya, Herodes beda. Jadi seharusnya Herodes bangga kan kalau didengarkan kalau dia sudah mendengarkan penjelasan tentang akan lahirnya seorang Mesias bagi orang Yahudi itu, seharusnya Herodes itu bangga. Karena bagaimanapun bangsa Yahudi itu dalam penjajahan, dalam tekanan ya, dalam tekanan dari Romawi pada waktu itu. Seharusnya dia akan berkata, oh luar biasa, raja itu sudah datang, mari kita menyembah bersama-sama. Tapi ini diam-diam. Ya, jadi saudara, ini orang yang diam-diam seperti ini, inilah ciri dari orang yang suka dengan penyembahan yang palsu. Ya, orang yang suka dengan penyembahan yang benar, kalau dia benar dengan Tuhan, hidupnya terbuka buat semua orang. Tapi kalau orang suka dengan penyembahan yang palsu, dia seperti ini. Ciri khasnya dia seperti ini. Ya, dengan diam-diam dikatakan. Dan bertanya dengan teliti. Wah, ini apa benar itu bintang orang Yahudi? Kok kamu bisa tahu sih itu bintang dia orang Yahudi? Benar enggak? Katanya gitu ya. Apalagi dengan kekuasaannya. Saya raja loh. Saya raja yang diangkat loh. Masa ada raja yang akan datang? Gitu. Karena ahli Taurat sudah mengklaim. Ya kan? Kalau saudara lihat tadi ya. Di ayat yang keempat, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat kelima itu. Ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah mengklaim. Ya, di sana bertanya di mana raja orang Yahudi lahir. Tapi di situ, kalau saudara lihat dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam dan kepala Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias. Jadi Herodes tidak menggunakan istilah raja, tapi Mesias, pembebas. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dia sedang menganggap kalau ada Mesias dia hanya membebaskan orang Yahudi, tetapi belum tentu menjadi raja. Ya, makanya dikatakan Mesias. Mesias itu kan artinya pembebas, ya. Mesias, ya. Pembebas atau yang diurapi, ya. Nah, bisa kita lihat dalam bagian saudara hal-hal yang seperti ini. Setelah bertemu masih saya dan dia. Lalu lihat lagi saudara. Ciri yang berikutnya, ayat yang ke-8. Ketika kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Padahal sebenarnya dia sedang ingin membunuh. Jadi itu orang yang suka dengan model penyembahan palsu itu semuanya kepura-puraan. Jadi nggak ada yang lahir dari hati. Tidak ada yang lahir dari ketulusan. Ya, tidak lahir dari ketulusan, tapi dari dari sebuah trik. Jadi kalau nanti ini orang ini udah dapat, ini kan orang asing, ini kan nggak ngerti apa-apa, ini kan orangnya tulus-tulus aja, ini orangnya biasa-biasa saja, ya makanya dia berpikir ya sudah nanti saya bilang saja seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-8 itu, seperti dia serius karena tadi dia bertanya dengan diam-diam, meneliti dengan diam-diam tentang kelahiran raja itu, lalu dijawablah, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah. Kabarkanlah dari yang dia tunggu. Kabarkanlah, ya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ya, menyembah dia. Nah, tapi saudara, sampai di sini terputus dia. Karena nanti kalau sudah melihat orang Majus itu berhasil menemukan Yesus itu, dan mereka membuat penyembahan yang terbaik buat Yesus, dan dia menghormati bahwa raja itu lahir, mereka menghormati dengan harta pemberiannya yang dia keluarkan dari hidupnya itu, ya. Nah, tetapi saudara, apa yang terjadi sesudah itu? Jadi yang pertama tadi, penyembahan yang palsu itu suka dengan hal-hal yang sikapnya berdiam, diam, silent. Tapi di sana begitu banyak intrik, begitu banyak hal-hal yang dibangun yang sifatnya adalah kejahatan, dan juga hal itu dilakukan untuk mempertahankan keberadaannya dia. Ini cirinya. Nah,
Ciri yang kedua, saudara, mari kita lihat ya di dalam ayat yang ke 13, ayat yang ke 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nanti Anda bisa melihat dalam bagian ini. Kalau Anda mau meneliti tentang Yusuf menyelamatkan Mesias itu, Anda bisa mengkhotbahkan itu. Tapi saya tidak mengkhotbahkan itu, saudara. Ya, lalu ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Oke, stop di sini ya, saudara. Ini malaikat yang berbicara kepada Yusuf. Tapi dia dalam bagian ini kita mau melihat tentang Herodes. Ya, Herodes di sini ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan. Nah, ini orang yang suka dengan penyembahan palsu itu mudah diperdayakan orang. Artinya begini, kalau Anda nggak hidup dalam penyembahan yang benar, Anda akan mudah ya hidup dalam apa? Dalam kebohongannya orang lain. Anda menciptakan kebohongan, kita menciptakan kebohongan kepada orang lain, maka orang lain juga akan menciptakan kebohongan kepada kita. Dan itu yang dibuat oleh orang-orang Majus itu. Lihat di sana, ketika Herodes tahu, dia udah tahu nih, kok nggak balik-balik katanya gitu ya, bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu. Ia sangat marah. Jadi orang yang senang dengan penyembahan palsu, gerakannya tadi saya bilang silent, diam, tapi penuh dengan intrik, penuh dengan hal-hal yang membuat dia hancur di sana, ya, atau menghancurkan orang lain juga bisa, merencanakan yang jahat bagi orang lain juga bisa. Karena apa? Silent, diam, dia nggak menunjukkan sesuatu. Ya, tetapi saudara lihat di sana, orang yang suka dengan penyembahan palsu atau hidup dengan penyembahan palsu itu, ternyata yang kedua adalah dia juga akan mudah diperdayakan orang lain. Artinya gini, mudah ditipu. Makanya hidup kita itu harus hidup dalam penyembahan yang benar, supaya kita nggak ditipu. Orang Majus nggak ditipu, karena mereka tulus dengan penyembahan yang benar. Ya, membawa sesuatu yang benar dengan Tuhan. Tetapi saudara, kalau orang sudah mulai membuat intrik dalam hidupnya, nah itu dia akan mudah ditipu. Ya, akan mudah ditipu ya, akan mudah ditipu. Nah, lihat di dalam bagian itu saudara, di dalam bagian itu dikatakan diperdayakan. Dalam arti seorang raja diperdayakan oleh orang Majus. Seorang yang menyembah yang benar akan memperdayakan para penyembah palsu. Jadi mari kita lihat dalam bagian ini, ending daripada orang yang diperdayakan itu apa endingnya? Amarah. Jadi ciri yang ketiga dari penyembahan yang palsu adalah hidupnya penuh dengan amarah. Artinya apa? Hidupnya dikendalikan oleh targetnya. Jadi jika targetnya itu tidak tercapai, yang muncul dalam hidupnya adalah amarah. Dan itu yang dialami oleh siapa? Yang dialami oleh Raja Herodes. Lihatlah saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Herodes. Setelah dia mendengar orang-orang itu lari, dia dalam amarah, akhirnya dia mengambil keputusan. Lihat di dalam ayat-ayat itu, ya, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Hanya karena nggak ketemu dengan bayi Yesus. Tapi lihat di sana, nanti Anda boleh, kita hamba Tuhan, ya Anda bisa mengkhotbahkan itu, ya bagaimana peran malaikat dalam kelahiran Yesus itu. Lihatlah, sebelum terjadi yang dilakukan oleh Herodes ini, Yesus sudah disingkirkan dahulu. Artinya begini, malaikat sudah datang kepada Yusuf, sudah berkata, lari ke Mesir, tinggalkan Mesir sampai nanti Herodes mati, katanya. Luar biasa ya. Kalau dikhotbahkan lagi dalam itu saudara, kita bisa bicara 30 menit untuk itu. Ya, tetapi yang mau saya katakan kepada saudara adalah dalam bagian ini. Mesias disingkirkan, ada orang yang hidup dengan penyembahan yang palsu, yang penuh dengan amarah, yang pada akhirnya mengorbankan bayi 2 tahun ke bawah. Dia perintahkan untuk dibunuh semuanya. Apakah dia lebih pintar dari Tuhan yang harus disembah dalam penyembahan yang benar itu? Dia hidup dengan penyembahan yang palsu. Dewanya nggak mengerti hal-hal seperti itu. Nggak tahu rencana Tuhan, nggak tahu gerakannya Tuhan. Gerakannya Tuhan jauh lebih dahsyat bagi ya
bagi para penyembah palsu itu. Untuk menyelamatkan orang yang benar, gerakannya Tuhan itu jauh lebih bagus. Menyelamatkan orang-orang yang hidup dalam penyembahan palsu itu. Gerakan Tuhan ya. Jadi dia mau membunuh Mesias, Tuhan selamatkan Mesiasnya. Supaya penyembah palsu ini tidak bisa bertemu. Dan Herodes itu mengungkapkan semua amarahnya. Sehingga saudara, coba kita lanjutkan sedikit lagi pembacaannya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majusi itu. Wah, dia menganggap saudara, ini udah pas nih katanya ini 2 tahun ke bawah pokoknya. Udah pas, udah bener nih katanya. Ya, paling hilang baru beberapa bulan nggak ketemu gitu. Jadi dia ngambil keputusan yang 2 tahun ke bawah aja. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini jeritan yang luar biasa. Karena seorang yang menghidupkan penyembahan palsu di hadapan hidup. Dari seorang yang penuh dengan amarah, yang akhirnya amarah itu tidak terkontrol dengan baik. Yang semua orang pada akhirnya harus meratapi anak-anaknya. Karena kehilangan anak-anak yang seharusnya tidak jadi korban, tapi jadi korban. Saudara-saudara, inilah yang saya katakan kalau kita hidup dalam penyembahan palsu, cirinya penyembah palsu itu adalah gerakannya silent, diam-diam. Ya kan? Gerakannya apa? Diam-diam. Lalu yang kedua, orang-orang yang hidup dalam penyembahan palsu itu mudah diperdayakan. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam penyembahan palsu, dia akan dikuasai oleh amarahnya. Bagaimana dengan kita di hari Natal ini? Adakah kita membuat penyembahan yang benar dengan Tuhan? Natal ini adakah menjadi Natal yang membuat event yang benar? Di mana kita menyerahkan hati pikiran kita seperti Majus ini. Menyerahkan emas, perak, dan kemenyan itu kepada Sang Raja kita. Menyerahkan yang namanya kemuliaan, kehormatan, dan segalanya yang menjadi miliknya Tuhan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Atau kita seperti Herodes yang hidup dengan penyembahan yang palsu, ya, yang semuanya segala sesuatu yang dilakukan adalah serba diam, tetapi semua geraknya merugikan banyak orang di dalam pekerjaan demi pekerjaan yang dilakukan. Saya rasa sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar untuk hidup dalam penyembahan yang benar, ketimbang kita hidup dalam penyembahan-penyembahan yang palsu. Ya, karena orang yang menyembah dengan benar itu hidupnya jauh lebih terbuka. Ya, lebih terbuka dan hidupnya jauh lebih lebih benar-benar diarahkan kepada Tuhan dan mudah menerima apa saja, ya, karena Tuhan yang selalu dia pandang. Tapi kalau orang dalam penyembahan palsu itu dia tidak menerima Tuhan dalam hidupnya, sehingga bagaimana dia mempertahankan hidupnya, mempertahankan harkatnya, mempertahankan martabatnya, itulah yang dia lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga Natal 2021 ini menjadi semangat untuk kita mengubah konsep penyembahan kita. Dan mari kita hidup dalam penyembahan yang benar dan meninggalkan semua intrik-intrik dari penyembahan palsu kalau ada di dalam hidup kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.